akan hal-hal yang sudah kami ketahui. Firman Tuhan boleh mengajar kami hal-hal yang belum kami ketahui. Dan bahkan firman Tuhan boleh mendorong kami untuk melakukan setiap apa yang sudah kami tahu dari firman-Mu, untuk benar-benar kami jalankan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh benar-benar menjadi hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk meninggalkan, untuk membuangnya dari dalam kehidupan kami. Dan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, mampukan kami untuk memasukkannya dan juga menerapkannya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah berkumpul saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, dan bahkan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca firman Tuhan. Hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat 8. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Mari kita baca dua kali. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sekali lagi. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Silakan duduk. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang yang bertanya kepada saya, kecil, hitam, naik turun, keringetan, apa itu? Saya pikir-pikir, apa ya kecil, hitam, naik turun, keringetan? Saya nggak tahu. Lalu kemudian orang itu bilang dengan santainya, semut lagi push up. Ya, semut adalah seekor binatang yang sering dipakai dalam teka-teki seperti tadi. Selain itu, semut juga adalah binatang yang sering muncul di Alkitab, khususnya dalam kitab Amsal. Penulis Amsal mengatakan supaya kita pergi kepada semut dan belajar dari semut. Apa yang bisa kita pelajari dari semut? Paling tidak ada dua hal yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal. Pertama, semut adalah binatang yang suka bekerja keras. Benar juga ya, kalau kita perhatikan semut. Belakangan Jun mulai tahu tentang semut, jadi dia udah mulai ngomong gitu ya. Dan kadang-kadang dia bilang takut lihat semut. Jadi dia suka bilang kalau keluar rumah, arisan kuayo gitu, dia bilang begitu. Jadi terus kita datengin, kita lihat, memang benar ada semut. Dan setiap kali kita datengin ada semut, kita lihat semut itu selalu lagi berjalan. Entah berjalan menuju tempat makanan atau berjalan menuju sarangnya. Saya nggak pernah melihat ada semut yang lagi dia tidur-tiduran, atau semut yang lagi dia bilang santai dulu gitu ya, minum kopi dulu. Nggak pernah melihat ada semut yang seperti itu, baik di Jepang maupun di Indonesia. Semut Jepang, semut Indonesia sama-sama rajin bekerja. Itu sebabnya semut juga sering dipakai sebagai simbol di tempat kerja. Ada ya gambar semut, mungkin pernah lihat semut dipasangin helm, lalu digambarkan sebagai simbol bagaimana kalau kita bekerja, kita meneladani semut yang bekerja dengan semangat. Bahkan mungkin kita juga disuruh seperti teka-teki tadi, meneladani semut yang lagi push up gitu ya, kalau kerja sampai keringetan. Nah, selain itu ada satu hal lagi yang baik dari semut yang diajarkan oleh penulis Amsal kepada kita, yaitu semut adalah binatang yang kalau dia mendapatkan makanan itu tidak langsung dimakan. Ini cukup berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Kalau binatang yang lain dapat makanan langsung makan di tempat, tapi kalau semut itu tidak makan di tempat. Semut mendapatkan makanan kemudian dia bawa kembali ke sarangnya. Makanya sering kita melihatnya semut itu lagi jalan itu dia bawa sesuatu. Atau kalau misalnya terlalu besar, maka itu bareng-bareng mereka akan gigit itu lalu bawa. Jadi mereka tidak langsung makan,
dan itu mereka bawa ke sarangnya, dan di sarang pun tidak mereka makan semuanya. Di sarang semut itu mereka kumpulkan, ada yang dimakan, tapi ada juga yang kemudian dijadikan persediaan. Nah, itu yang dikatakan oleh penulis Amsal, supaya kita belajar dari semut yang menyediakan makanannya di masa musim. Ada mereka bisa mendapat makanan, itu mereka simpan sebagian, sehingga ketika mereka sampai pada musim yang tidak bisa mendapatkan makanan, mereka tetap bisa bertahan, mereka tetap bisa hidup. Dan itulah yang kita diminta untuk belajar dari semut. Nah, bagian firman Tuhan hari ini membahas satu prinsip yang penerapannya bisa kita ambil juga dari apa yang kita pelajari dari semut ini. Surat 1 Timotius membahas mengenai berbagai hal yang muncul di dalam kehidupan bergereja. Nah, salah satunya di pasal 5 yang dibahas di dalam 1 Timotius adalah mengenai para janda. Jadi rupanya pada waktu itu ada banyak janda-janda yang dalam kondisi terlantar. Karena suaminya sudah meninggal, maka tidak ada lagi yang menopang kehidupan janda ini. Apalagi kalau jandanya itu sudah tua, dia sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi kehidupannya menjadi sangat terlantar. Dia sudah tidak punya suami yang bisa mendatangkan penghasilan buat dia, dan dirinya sendiri juga tidak bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Ditambah lagi pada waktu itu banyak orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk menipu dan merampas harta peninggalan dari suami sang janda itu, sehingga makin hari makin kasihan, makin terlantar ini para janda. Nah, maka gereja pada waktu itu sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan memiliki satu pelayanan untuk memperhatikan kehidupan para janda ini. Para janda ini dibantu supaya mereka bisa tetap hidup dengan cukup. Inilah yang kemudian hari disebut sebagai pelayanan diakonia. Pelayanan bagi orang-orang yang berkekurangan. Nah, diakonia adalah satu tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja yang tidak melakukan tugas diakonia adalah gereja yang egois, dan Tuhan pasti tidak berkenan dengan kondisi gereja yang seperti itu. Tetapi di sisi lain Tuhan juga tidak ingin supaya pelayanan ini disalahgunakan. Karena selain gereja ada pihak-pihak lain yang memang sengaja Tuhan atur supaya para janda yang berkekurangan ini bisa terpelihara hidupnya. Nah, pihak lain itu adalah menurut 1 Timotius 5 ayat 8 sanak saudara dari janda tersebut. Karena para janda biasanya sebagai seorang ibu, dia memiliki anak, bahkan memiliki beberapa anak. Dan andai kata seorang janda tidak memiliki anak, biasanya dia juga punya saudara. Punya saudara kandung, kakak adik, atau bahkan dia punya saudara ipar, atau dia punya juga saudara sepupu. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya Tuhan atur supaya ada di sekeliling janda itu untuk bisa memelihara para janda ini. Nah, mereka lah yang memiliki kewajiban yang untuk memelihara kehidupan para janda ini. Dan Tuhan sangat ingin supaya kewajiban ini dijalankan. Sehingga bila ada yang tidak menjalankan kewajiban ini, maka Tuhan akan menegurnya. Ayat 8 merupakan teguran terhadap orang-orang yang tidak melakukan kewajiban ini. Tuhan melalui Rasul Paulus menyatakan dengan tegas, jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, maka orang itu murtad. Bahkan tidak berhenti di kata murtad, dikatakan orang itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wah, waktu saya menemukan bagian firman Tuhan ini, saya kaget. Saya merasa gentar sekali, karena dikatakan lebih buruk dari orang tidak beriman. Bagaimana orang percaya, orang Kristen dikatakan oleh Tuhan itu engkau lebih buruk dari orang yang tidak beriman, engkau lebih buruk dari orang yang tidak percaya, engkau murtad. Saya merasa ini sebagai satu teguran yang sangat-sangat keras sekali. Memang menurut ahli Alkitab, di kebudayaan Yunani maupun di kebudayaan Romawi, bahkan sebenarnya kalau kita mau melihat di kebudayaan Indonesia, di kebudayaan orang Jepang pun,
itu selalu ada ya pengaturan di dalam budaya itu bagaimana supaya kehidupan orang-orang yang sudah tua tetap terjamin, tetap terpelihara. Walaupun mereka sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan, tapi bagaimana caranya supaya mereka bisa tetap hidup? Dan itulah kewajiban dari anggota keluarganya. Atau kalau tidak ada keluarganya, keluarga besarnya untuk memelihara para orang tua ini. Jadi orang tua dalam setiap budaya itu tidak boleh dibuang hanya karena alasan dia sudah tua dan sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Dalam tiap budaya, walaupun budaya itu bukan budaya Kristen, bukan budaya orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi biasanya ada cara pengaturannya supaya orang yang sudah tua walaupun tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan lagi, tapi tetap bisa hidup. Dan ini adalah satu budaya yang baik yang memang dalam anugerah umum Tuhan diatur supaya orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak punya penghasilan, tetap bisa menikmati kehidupan. Jadi kalau orang yang tidak percaya saja memiliki aturan yang seperti itu, memiliki tanggung jawab yang seperti itu, maka kalau orang yang mengatakan dirinya percaya Yesus tetapi tidak melakukan tanggung jawab ini, berarti kita kalah dengan orang yang tidak percaya. Maka dikatakan di ayat 8 ini, engkau lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman walaupun mereka tidak percaya Yesus, tetapi ternyata mereka melakukan tanggung jawabnya untuk memelihara orang-orang tua dalam keluarga mereka. Nah, inilah makna yang pertama, slide berikutnya, dari 1 Timotius 5 ayat 8. Tanggung jawab keluarga. Nah, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini adalah orang yang sudah sangat dengan baik melaksanakan tanggung jawab keluarga ini. Maka berikutnya kita perlu merenungkan arti dari 1 Timotius 5 ayat 8. Yang kedua adalah ini merupakan tanggung jawab orang tua. Ayat 8 ini berkata, jika seseorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumah. Di sini berarti ada tingkatan prioritas. Mana yang harus kita lebih dahulukan kalau berdasarkan ayat ini? Sanak saudara atau seisi rumah? Kalau kata apalagi, berarti yang harus diutamakan adalah seisi rumahnya. Jadi ada urutannya. Sebagai orang tua, kita harus pertama-tama memelihara seisi rumah kita. Baru setelah itu saudara-saudara kita. Jadi dengan kata lain, yang pertama-tama sebagai orang yang dituntut oleh Tuhan itu adalah kita memelihara seisi rumah kita, memelihara keluarga inti kita. Kalau zaman sekarang keluarga inti itu artinya kalau yang sudah menikah sebagai orang tua itu adalah pasangan kita yang pertama, yang kedua, kemudian anak-anak kita. Ini yang harus kita pelihara sebagai prioritas pertama dan utama. Berikutnya sanak saudara, yaitu orang tua kita, kakak adik kita. Lalu kalau kita memang diberkati Tuhan lebih mampu lagi, kita bisa juga meluaskan, memelihara om dan tante kita, atau bahkan saudara sepupu kita, dan seterusnya. Tetapi yang merupakan prioritas utama kalau menurut ayat 8 ini adalah seisi rumah kita. Sebagai orang tua artinya pasangan kita dan anak-anak kita. Kalau yang belum menikah artinya orang tua kita, kakak adik kita. Nah, mari kita menyadari arti yang kedua ini, tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Dan itulah kita memang di tahun 2013 bulan 5 sampai bulan 8 ini kita mau fokus mengenai